Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM di episode ke-34. Jadi kalau sudah bicara mengenai Pojok UMKM ya, kita pasti akan ngobrolin mengenai makanan dan minuman atau craft juga, pokoknya produk lokal, produk milik UMKM Kota Pasuruan. Nah, kali ini dengan saya Lia Hidayat dan juga narasumber yang sudah hadir di studio kita ada Bapak Burhanuddin, yang mana hari ini kita akan ngobrolin mengenai kopi. Jadi pastikan apakah Anda sudah ngopi hari ini? Karena katanya kan kalau kopi itu adalah ketika otak penuh inspirasi. Waduh. Dan setuju sih kalau kopi itu kayaknya sekarang anak-anak maupun orang dewasa itu bisa mengonsumsi kopi ya gitu. Meskipun anak-anak juga harus lebih diperhatikan juga untuk konsumsinya. Tapi kalau untuk orang dewasa, kopi ini perempuan atau laki-laki tetap ya jadi minuman favorit gitu. Nah, kita akan berbicara mengenai kopi legenda yang ada di Pasuruan ya, legendaris pokoknya, legend gitu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih nggih sudah hadir di podcast kita. Ya. Betul ya yang Lia bilang kalau ini adalah kopi legend gitu. Ya, alhamdulillah kopi kita kan sudah ada sejak 1940. 1940. Jadi kalau ada yang bisa menebak dari displaynya aja, oh ini pasti kopi Kaspandi. Karena saya taunya pun ini juga sudah lama, Pak. Keluarga saya, kakak saya terutama yang cowok itu kalau ngopi pakainya kopi Kaspandi Ya, gitu. alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini saya ngobrol dengan jenengan. Oke, jadi memang dari tahun 1940 ya Pak? Ya. Otomatis ini turun temurun gitu ya? Jadi kebetulan saya sudah generasi ketiga ya. Generasi ketiga, oke. Yang mengelola kopi Kaspandi ini ya. Oke, dari tahun 1940. Apakah dulu kenapa sih Pak memutuskan untuk mengolah kopi, kemudian memasarkannya sampai jadi legend seperti sekarang gitu? Kalau boleh tahu ceritanya Ya. dari generasi pertama dulu gimana Pak? Ya, kebetulan kakek saya itu orang Solo ya. Oh, Orang oke. Solo hijrah ke Kota Pasuruan. Nah, dulu datang ke Kota Pasuruan kan niatnya dagang, karena mendengar dari orang banyak itu Pasuruan itu pasarnya uang katanya. Wah, Iya, ini pasarnya ya sejarahnya ya. Iya, akhirnya banyak Ada yang bilang orang-orang gitu. manca itu tertarik ke Pasuruan. Akhirnya beliau kakek itu hijrah ke Pasuruan, dagang batik sebetulnya. Oh, oke, awal mulanya ya Pak ya. Dagang batik, naik kereta api. Makanya merek brandnya itu dikasih nama kopi Kaspandi Sepur. Kopi Kaspandi Sepur karena ada sejarahnya dulu. Sejarahnya transport paling transportnya. moda paling paling unik dan paling massal itu kan Sepur daripada yang lain untuk zaman itu. Paling canggih waktu itu ya Pak ya. Betul. Oke. Tuh. Jadi pakai kereta api. Ada filosofinya kenapa pakai gambar Betul. kereta api ya Pak? Jadi hijrah ke sana naik kereta api turun stasiun Kota Pasuruan. Nah, itu fantastis sekali untuk zaman itu. Sampai dijadikan merek brand kopi itu. Kaspandi itu nama apa Pak? Nah, itu adalah sebetulnya nama toko ya. Oke. Toko tapi dari singkatan kakek dan nenek saya. Oh ya. Betul. Kaspandi, tapi Kaspandi, unik sih Pak. ya. Jadi Kaspandi, jadi dari nama nenek Kasyani, kakek Avandi, jadi Kaspandi tokonya. Luar biasa ya. Dan mestinya kayak namanya ini nggak akan bisa ditiru karena unik yang saya bilang tadi gitu loh ya. Iya. Gabungan antara nama kakek dan nenek ternyata. Oke. Kalau masalah tiru meniru mungkin bisa, tapi kita alhamdulillah sudah terdaftar di hak paten ya. Haki ya Pak ya? Haki sudah Oke, berarti terdaftar. sudah terdaftar ya. Dan kopi Sepur Kaspandi ini ternyata bukan hanya, kalau yang saya tahu dulu awalnya adalah cuman kopi hitam gitu Ya. aja. Ternyata sekarang sudah banyak sekali variannya seperti yang bisa dilihat ya. Termasuk yang versi pouch ada emas-emasnya seperti ini. Kita pengen kenalan sama produknya ya Pak ya? Boleh. Boleh. Jadi tadi saya juga penasaran, ini bedanya apa nih? Ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna hijau. Oh jelas ada beda kata Pak Burhanuddin ya.
Oke, jadi Kopi Kaspandi ini memang fokusnya adalah di produksi kopi ya Pak ya? Iya. Produksi kopi ya? Jadi awalnya kan kita buka toko ya, itu sebetulnya toko sembako tahun 40 itu. Toko sembako, tapi melihat pasar zaman itu kan memang apa ya, toko sembako masih jarang. Waktu itu kita itu supplier gula sama beras terbesar di kota Pasuruan. Tapi melihat pasar kopi kok belum ada. Kebetulan kakek saya apa ya, pernah mengolah kopi dulu sebelum usaha. Dicobalah usaha kopi. Gitu. Usaha kopi ternyata jalan. Malah dapat respon yang positif ya. Malah lebih apa ya, lebih unggul dari produk sembakonya itu sendiri. Karena katanya orang-orang zaman itu rasanya unik. Kalau bikin sendiri atau beli di mana lain itu nggak ada yang sama gitu. Rasanya unik, nggak bisa ditiru. Berbeda. Itu makanya bisa bertahan sampai sekarang. Oke, yang udah sering kali ngopi kopi Kaspandi pasti tahu, oh iya bener uniknya rasanya di mananya ya. Kalau jadi ada perbedaan dari kedua produk ini ya Pak ya. Kita kenalan dulu sama produk-produknya. Kopi Sepur Kaspandi. Oh ini kopi bubuk Kaspandi. Apa nih Pak? Kalau yang berwarna kuning gini nih Pak. Oke. Jadi dulu tahun 40 itu ya itu tadi dari sembako akhirnya sampai produksi kopi dan kopi bubuk. Tapi tidak ada mereknya Pak. Mas ya. Kira-kira tahun 1955 itu kita kasih merek. Kasih merek itu ya. Kenapa? Kenapa kok ada merek waktu itu? Jadi sebelum tahun 1955 itu Kota Praja Pasuruan itu nggak ada izin-izinnya usaha. Masih ya namanya transisi apa kemerdekaan, nggak ada izin, pokoknya usaha aja. Setelah tahun 1955 ada Kota Praja waktu itu zaman itu, kita mendaftarkan perusahaannya itu, toko Kaspandi itu dengan brand kopi Kaspandi. Akhirnya kita pertama kali pakai merek kopi Sepur tadi. Jadi satu produk aja awalnya. Awalnya produk Kaspandi Sepur awalnya itu difavoriti orang Pasuruan. Tapi ya karena masa transisi ya mungkin ekonomi masih lemah. Jadi selain cari yang kopi yang istimewa, cari kopi yang ekonomis. Akhirnya berapa tahun kemudian ada kopi namanya kopi Kaspandi Piala. Itu. Jadi, iya betul. Jadi yang justru pertama kali itu yang piala ini ya Pak? Yang Sepur dulu. Yang Sepur ya? Jadi Sepur ini yang unggulannya sebetulnya. Unggulannya ya? Karena masyarakat ada yang cari ekonomis, kita bikinlah yang ekonomis Piala Kaspandi. Oke. Baik. Oh betul sih. Jadi tadi emang kurang teliti ya. Jadi yang warna kuning ini adalah kopi bubuk Kaspandi. Oke, 100% tulen kopi Sepur ya Pak ya. Kalau ini Piala Kaspandi. Oke, tapi sama-sama produksi dari kopi Kaspandi kok ya gitu. Jadi kalau untuk urusan rasa memang sudah terkenal disukai sama warga Pasuruan ya Pak. Kemudian apalagi bedanya Pak? Apalagi produk yang dikembangkan akhirnya? Jadi segmen kita itu kan waktu itu menengah ke bawah, belum masuk yang kelas keluar kota atau ekspor gitu ya. Setelah berkembang kira-kira tahun 2000-an kita munculkan produk-produk yang untuk oleh-oleh. Udah lama ya Pak ya? Tahun 2000-an ya? Betul, ini yang gini-gini ini untuk oleh-oleh dan luar kota dan bisa ekspor juga. Oke. Ini bisa untuk oleh-oleh ya. Jadi misalnya ada saudara yang mungkin di luar kota, boleh dibawakan oleh-oleh kopi khas Kota Pasuruan. Betul ya Pak ya. Legend nih. Kemasannya mewah sih Pak memang. Kemasannya mewah dan ini untuk ekspor juga ya? Bisa. Oke, biasanya ekspor juga pakai ini. Oh, ini pun juga beragam nih teman-teman ya. Kalau ini yang robusta Pak? Robusta ada Arabica. Kemudian ada yang Arabica tuh. Ada yang kopi lanang. Nah, ini. Kopi apa Pak? Kopi lanang. Kopi lanang. Kesukaannya bapak-bapak sama mas-mas ini. Oh gitu ya. Khususon ya.
Sebetulnya bukan khusus Son, itu sebetulnya dari varian biji kopinya, Mak. Jadi biji kopi itu sebetulnya kan keping 2. Ya. Tapi kalau kopi lanang itu yang kepingnya cuma 1. Cuma 1. Monokotil itu loh. Oke. Itu kan langka, makanya mahal. Oh. Berarti ini ada kopi lanang namanya. Piberry. Ya. Kafeinnya lebih tinggi. Kafeinnya lebih tinggi. Kalau yang satu ini, Pak? Nah, kalau kopi ini adalah kopi rempah, kopi jahe, kayu manis sama serai. Dan kalau misalnya, karena ini udah ada campur segala macam ya, ini tinggal nyeduh aja ya, Pak? Betul. Jadi ini modelnya sari jahe, sari serainya sudah diserap oleh gulanya. Jadi kita kasih gula adalah gula sebagai media untuk pengambil sari pati jahe sama serai. Kalau jahe sama serai dihaluskan itu rasanya nggak nyaman di tenggorokan. Jadi harus kita ambil sarinya aja, baru kita mix sama gula itu tadi ya? Diikat sama gula, baru kita mix sama kopinya. Itu bikin kita nyaman di tenggorokan. Ya? Wah, mahal nih ilmu kayak gini nih. Oke, jadi kalau ini kemasan ini tuh untuk ekspor, untuk oleh-oleh juga teman-teman bisa beli. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi pun juga nggak apa-apa sih pakai yang ini, apalagi ini adalah apa tadi Pak? Kopi rempah. Jahe dan serai. Kopi rempah, jadi ada jahe, ada serai, kayu manis, jadi dan sedikit gula. Tapi karena ada kayu manisnya, jadi bikin manisnya dari kayu manis itu tadi ya. Jadi tinggal seduh aja ya Pak, kita tanpa menambah gula atau apapun lagi, atau sesuai selera biasanya ya. Ini kalau menurut yang kita ujikan sama customer sudah cukup. Tapi kadang-kadang ada customer yang terlalu manis, ada yang kurang manis, itu memang selera ya. Selera sih. Tapi kita ambil yang suara terbanyak lah. Oke. Selera terbanyak. Nah ini kalau untuk yang kemasan emas seperti ini ya, ada satu lagi yang kali ini siap minum. Siap minum. Nah buat teman-teman yang mungkin tidak tahu, belum tahu, wah ini ternyata produksinya Kaspandi. Ini kekinian juga sih, karena kan siap minum ya Pak ya, terutama buat siap saji. Betul, anak-anak sekarang kan pokoknya butuh yang langsung minum, gitu aja fresh gitu. Terutama kalau untuk minuman dingin itu ini cocok nih gitu. Ini adalah cappuccino. Oke, jadi ini adalah kopi diproduksi juga sama Kaspandi ya Pak ya? Variannya cappuccino. Dikasih mix sama cincau itu dalamnya. Cappuccino cincau. Jadi biar rasanya lebih terasa di lidah. Capcin. Iya kan Pak, biasanya kan gitu ya, anak-anak zaman sekarang nyebutnya kan gitu, cappuccino cincau gitu. Minuman kekinian nih. Anak muda sekarang minta ada tambahan. Iya betul, makanya kenapa Kopi Kaspandi juga inovatif ya Pak ya. Karena untuk bertahan juga, kemudian legend juga, dan untuk menjawab keinginan dari para konsumen ya Pak ya. Ini adalah cappuccino cincau diproduksi oleh Gria Kopi Kaspandi gitu. Variannya ini aja ya Pak ya kalau untuk yang siap minum ya. Masih ini aja. Sebetulnya ada yang lain, cuma yang best sellernya ini memang. Best sellernya cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Soalnya rasanya itu katanya wow gitu. Terutama di cuaca kayak begini ya. Di tengah panas yang luar biasa itu, biasanya kalau minum cincau memang menyegarkan badan gitu. Nah, kemudian juga bukan hanya mengenai produk ini aja ya yang akan kita kenalkan, tapi juga proses pengolahan kopi Kaspandi, kemudian bagaimana cara beliau untuk tetap bertahan di tengah munculnya merek-merek kopi yang lain. Otomatis ada survive dong ya, bertahannya seperti apa. Sesaat lagi saya akan kembali. Ada yang terlewat sedikit, ini mengenai filosofi dan ciri khas dari kopi Kaspandi. Jadi gimana Pak filosofinya, kemudian ciri khas kopi Kaspandi yang akhirnya itu jadi legend lah di Pasuruan?
Jadi kita memandang jadi kearifan lokal dari produk itu harus kita ciptakan. Jadi misalnya dari kemasan, dari bahan baku, kita pilih dari dari produk lokal. Jadi misalnya bahan baku kita cari dari sekitar Kota Pasuruan, terutama semua wilayah Jawa Timur lah. Terus kemasan juga gitu. Kalau mungkin dari pabrik itu kan kemasannya kan pakai yang plastik atau saset aluminium. Kita tetap mempertahankan kertas yang manual. Jadi kita bisa menyerap tenaga kerja. Karena packingnya kan menyerap tenaga kerja, keterampilan perlu keterampilan khusus. Termasuk pengolahannya. Kalau pabrik-pabrik mungkin pakai mesin-mesin modern ya. Kita menggunakan manual tapi yang sudah standar dari Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Jadi meskipun tradisional kita menggunakan misalnya bahan stainless food grade gitu ya misalnya. Terus untuk penggilingan gitu kita nggak menggunakan besi. Kita menggunakan bahan yang memang untuk makanan meskipun manual gitu. Jadi prosentase lebih besar adalah masih menggunakan cara tradisional ya Pak ya? Tradisional. Dan salah satu alasannya adalah seperti yang Pak Burhan tadi singgung, bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Ini sih yang senengnya ketika ada banyak UMKM di Kota Pasuruan, karena itu tadi juga kurang lebihnya membantu lah perekonomian dengan menyerap tenaga kerja itu tadi ya kan Pak ya? Betul. Wah, bukan hanya kenapa sih pakai kertas begini, ternyata di balik itu alasannya keren loh ya. Masih menggunakan cara-cara tradisional. Ya, ada seni melipatnya. Ada seni melipatnya juga katanya. Oke, jadi nggak bisa sembarangan juga ya Pak ya. Ada keahlian khusus itu. Ada keahlian khusus, ya. Dan tapi memang kalau sampai saat ini di Pasuruan hanya ada di Kota Pasuruan ya Pak ya? Apanya itu? Kopi Khas Pandinya. Maksudnya jualannya apa Betul. produksinya? Untuk produksi. Ya produksi tetap di Pasuruan. Tetap di Pasuruan ya. Nah, tapi kalau jualannya kan bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nggak ada keinginan untuk melebarkan sayap kemana gitu. Tapi tetap membawa nama Kota Pasuruan gitu Pak. Ya, untuk nama Pasuruan tetap. Misalnya yang paling pengen buka cabang di mana gitu. Kalau penjualan bukan cabang ya istilahnya kan reseller aja sih ya. Tetap kan ada Pasuruannya ada lah. Jadi misalnya kita jual paling dekat itu kan Kota Malang. Itu kita bisa ke tempat oleh-oleh itu ada. Tuh. Oke. Dan variannya emang ternyata lebih banyak dari yang saya tahu sebelumnya sih. Kalau misalnya pemirsa juga baru tahu, oh ternyata variannya banyak dan ini menjawab tantangan sekaligus inovasi dari Kopi Khas Pandi untuk kalau misalnya konsumen sekarang tuh kan ada varian kopinya tuh ada rasa ini gitu kan sekarang ya Pak ya. Dan ini dijawab sama Kopi Khas Pandi dengan varian ini tadi, bisa dibeli ya teman-teman kalau misalnya pengen tahu gimana rasanya yang Robusta, Arabica, kemudian ada kopi lanang, ada kopi dengan rempah-rempah ya Pak. Itu tersedia gitu. Oke. Boleh dikasih tahu nggak Pak, apa sih sebenarnya yang bikin Kopi Khas Pandi ini punya rasa, punya aroma yang unik yang seperti yang jenengan sebut tadi gitu. Unik, nggak bisa ditemukan di kopi lainnya pasti, gitu kan. Justru ini yang ternyata dulu awal mulanya kata orang ya kan, lebih terkenal kopinya daripada toko sembakonya ya Pak. Betul, terkenal. Cuma kan rasa itu nggak bisa dibohongi. Kalau sembako kan di mana-mana sama. Ya tapi udah, kalau kopi ya. itu meskipun sama-sama kopi itu bruk misalnya ya, kan beda-beda rasanya, karakternya beda-beda. Jadi yang membedakan itu adalah dari bahan baku sebetulnya. Dari bahan baku ya. Jadi bahan baku itu sebetulnya kalau kopi itu selain varietasnya ada banyak sebetulnya ya, tapi yang umum itu kan terkenal itu Robusta sama Arabica. Sebetulnya ada lagi Liberica dan itu tapi sedikit sekali lah, sulit untuk diproduksi. Kecuali kita produksi kopi kayak untuk kafe-kafe itu kan cari aneh-aneh ya kopinya ya. Sebetulnya saya juga punya kopi dari seluruh dunia punya, cuma harga untuk orang Indonesia mungkin belum terjangkau. Untuk kafe kita sebetulnya menyediakan, tapi untuk bijinya. Betul. Jadi rahasianya sebetulnya di pengolahan dari pembelian. Kita kan nggak punya kebun kopi, tapi kita harus selektif beli kopi dari
kebun Perkebunan yang pilihan, jadi nggak sembarangan sebetulnya. Jadi kalau itu rahasia perusahaan ya, teman-teman ya. Jadi kopi itu kan ada dua sebetulnya, tadi Arabica sama Robusta. Robusta. Itu satu. Kedua prosesnya, kopi itu ada yang diproses secara dry, ada yang secara wet. Wet itu basah, dry kering. Maksudnya kering apa? Tadi panen, dijemur. Itu namanya kopi proses dry. Itu biasanya kopi rakyat, bukan kopi perkebunan. Kopi rakyat. Jadi yang kayak di sekitar kita, misalnya dari mana? Gunung apa ya? Pegunungan Tengger sini, terus dari Arjuno itu kebanyakan proses dry, kering. Tapi kalau dari Jember, terus Banyuwangi, dulu Blitar itu wet. Jadi dia itu tinggalan proses dari Belanda. Nah itu nanti hasilnya memiliki karakter yang berbeda, hasil akhirnya. Betul. Nah itu yang kita pilih. Nah, tapi tadi varian tadi kan kita sudah bisa membedakan untuk yang grade 1 itu yang dari mana, grade 2 dari mana. Itu yang bikin khasnya itu. Bikin khasnya itu dari proses kopinya sendiri itu panennya kopinya sih beda-beda. Betul. Terus kedua dari proses sangrainya. Ya, sangrainya kalau usaha yang lain kan pakai gas. Ya untuk zaman sekarang kan gas, minyak tanah sudah nggak ada. Ya, gas. Sedangkan gas itu sebetulnya baunya nggak enak. Mempengaruhi apa ya? Nah, kalau untuk masakan mungkin nggak mengaruhi, tapi untuk kopi gas itu pengaruh. Tahu sendiri kan gas itu baunya gimana? Iya, menyengat ya. Nah, sedangkan kopi itu menyerap bau-bauan dari sekitar. Misalnya ditaruh dekat sabun, meskipun nggak nempel, menyerap bau sabun. Dekat apa ya, minyak wangi, ya kan? Nah, sedangkan prosesnya dari bahan bakar, kalau bahan bakarnya sudah beraroma, itu nanti menyerap di dalam kopinya. Jadi kopinya betul. Ya, Pak, ya? Nah, ini sebetulnya rahasia juga, tapi bolehlah ditiru. Soalnya beda tangan juga beda rasa nanti. Nggak akan bisa sih, betul. Pak. Jadi kita kebetulan pakai bahan bakarnya itu pakai arang. Pakai arang, oke. Jadi khas sekali. Sama dengan orang makan nasi pakai rice cooker, sama pakai kayu sama arang. Beda ya, Pak. Sate juga begitu, pakai LPG bisa kan? Matang sama. Tapi kalau kopi yang dikejar aroma, kita pakai arang. Itu aromanya beda. Oke, aromanya udah berbeda. Ya sih, karena memang pengolahan kopi ya, bukan makanan yang lain ya, Pak ya. Dan dikejar aroma dan baunya. Betul. Dari proses-proses itu harus betul. Iya sih. Iya, kadang kita kalau sebelum nyeruput kopi aja masih dibawa gini. Wah, harum nih gitu. Itu ya salah satu keunikan kopi itu sendiri. Ini selain itu kertas sama plastik. Itu beda loh nanti. Beda nanti. Storage-nya itu aja beda. Pakai kertas lebih enak aromanya. Iya, betul. Termasuk biji kopinya. Kan ada yang biji kopi dari kebun pakai plastik gelangsi. Sama pakai karung, goni. Beda itu. Loh iya itu. Karena itu tadi balik lagi ke pengolahan kopinya ya, Pak ya. Kopi. Dari berangkatnya pun sudah beda, nanti hasilnya juga beda. Oke, makanya sedetail itu ya untuk proses produksi yang dilakukan Pak Burhanuddin untuk kopi khas Pandi. Jadi nggak main-main nih, untuk kualitas dijaga, untuk proses pengolahan pun diperhatikan sedetail mungkin untuk menciptakan kopi terbaik, aromanya pun juara gitu ya. Oke, kemudian gimana Pak mempertahankan kemurnian bahan baku dalam proses produksinya itu sendiri? Jadi kita kebetulan sudah punya supplier tetap ya. Jadi kopi kan ada proses basah, proses kering. Terus kopi itu juga ada dua kualitas yang utama ya, yaitu petik merah dan petik campur. Petik merah dan petik campur, oke. Sama-sama rasa kopi, tapi beda di ini mungkin ya kadar kafeinnya. Kadar kafein. Otomatis kan, kalau petik merah itu kafeinnya lebih tinggi, otomatis lebih gurih, lebih kuat aromanya. Kalau petik campur ya menengah lah kafeinnya. Oh, gitu ya. Oke, dan kemudian kalau sekarang kan lagi banyak seperti yang saya bilang tadi bermunculan gitu ya Pak ya. Kopi khas Pandi
gimana nih cara untuk bertahan? Apalagi kan dari tahun ke tahun pasti ada perbedaan ya Pak ya. Kerasa nggak sih Pak, apa yang paling kerasa dari awal sampai sekarang ini bertahan gitu? Apa yang paling kerasa Pak? Yang paling terasa maksudnya gimana ini? Pesaing atau Pesaing bahan baku boleh, atau tantangannya juga boleh, bahan baku. Ya. Atau dari segi pemasarannya mungkin. Betul. Jadi kalau dari pesaing itu ya kita mungkin kalahnya sama pabrik-pabrik yang sudah brandingnya bagus. Oke. Jadi sebetulnya jualan zaman sekarang itu selain produknya bagus, brandingnya juga bagus, harus bagus. Jadi promosi itu harus kita jalankan, mau nggak mau. Meskipun kita produknya bagus, brandingnya nggak keluar, nggak diketahui orang nggak ngerti ya. Yang penting orang tahu dulu, tapi harus diulang-ulang, di-repeat. Tak kenal maka tak sayang. Wah, harus diulang-ulang. Gitu. Jadi itu tantangannya ya. Jadi pabrik besar, mereka promosinya luar biasa. Gencar ya Pak ya. Betul. Kedua, banyaknya kafe yang muncul. Sedangkan waktu pertama kali kita keluarkan adalah untuk konsumsi pribadi di rumah-rumahan sama warung-warung lah, warung-warung, warkop itu ya. Dengan muncul kafe kan diversinya harga kan beda sekali. Ada kopi ireng misalnya 3.000, black cafe 30.000. beda nama aja. Beda nama aja sudah mengangkat brandingnya kayak gitu-gitu. Akhirnya saya harus inovatif, menciptakan kopi yang bisa untuk dibeli atau dipakai untuk kafe. Jadi yang menengah ke bawah kita layani, menengah kafe, oleh-oleh kita juga siap. Jadi Kopi Khas Pandi ini sudah supply ke kafe-kafe juga ya Pak ya di Kota Pasuruan ya. Ya, insya Allah ada. Tapi emang gampang sih, maksudnya kayak warga Pasuruan untuk menemukan Kopi Khas Pandi ini gampang, karena kan udah banyak di berbagai supermarket, oleh-oleh di tempat oleh-oleh khas Kota Pasuruan, gampang kok untuk menemukan Kopi Khas Pandi ini. Nah, terutama kalau misalnya datang ke Ramapati, di depan itu ada display produk-produk UMKM juga tersedia. Termasuk capcin ini, cappuccino cincau itu juga ada. Ini biasanya kan paling pas diminumnya pas lagi dingin ya Pak ya? Ya, harus seger ya. Pas panas-panas itu gitu. Minum seger-seger itu kan mencerahkan suasana. Jadi jangan khawatir untuk mendapatkan produk-produk Kopi Khas Pandi ini, mudah kok, terutama bagi warga Kota Pasuruan. Tantangan yang dihadapi Pak Burhanuddin untuk menjalankan Kopi Khas Pandi ini bukan hanya dari munculnya pesaing ya, tapi ada hal lainnya. Apa tuh Pak tantangan yang kayaknya juga setiap waktu harus terus dihadapi, harus berani untuk menghadapi itu? Ya, tantangan kopi ini sebetulnya menarik, yaitu adalah harga bahan baku yang tiap tahun terus naik. Jadi yang lucunya itu malah pas COVID, semua produk itu turun tajam, kopi malah naik tajam. Bukan aja naik, tapi ganti harga. Jadi kita harus menyiapkan modal yang lebih besar. Jadi intinya gini, meskipun orang nggak butuh yang lain, tapi kopi tetap dibutuhkan itu. Jadi permintaan terus naik gitu loh. Jadi itu yang seperti Lia bilang tadi, kalau kopi ini sebenarnya itu tadi dikonsumsi anak-anak muda, orang dewasa terutama setiap hari. Ya kan Pak. Kan ada tuh orang yang nggak ngopi sehari tuh kayak ada yang kurang. Iya betul. Kalau dulu ngopi kan hanya orang cowok ya, bapak-bapak lah, bapak-bapak. Kalau sekarang anak-anak kuliah, anak SMA, cewek, ya itu wajib ngopi kayak sekarang. Kalau nggak gitu ada yang kurang. Kedua, manfaatnya mereka sudah tahu kopi. Ternyata selain bikin fresh, ternyata kopi itu semacam anti radikal bebas. Jadi bisa untuk mencerahkan kulit katanya gitu. Jadi bisa bikin fresh kulit
terutama cewek-cewek kan suka mereka. Selain pakai skincare, perawatan dari dalam ya itu paling gampang minum kopi. Bisa dapat manfaat dari kopi itu sendiri gitu ya gitu. Pak ya. Oke. Tapi kalau mungkin untuk yang nggak suka terlalu strong ya rasanya, itu kan udah ada varian rasa lainnya gitu. Oke. Tantangan apa Pak yang lain selain harga ya Pak ya berarti ya? Iya. Yang tiap waktu naik ternyata. Betul. Nggak ada momen ketika harga kopi turun Pak? Tidak pernah menemui tidak ya? ada dalam sejarahnya kopi itu harga tetap itu tidak pernah ada. Nggak pernah ada. Jadi mirip-mirip dengan emas. Tidak ada namanya emas itu turun. Nah, jadi makanya yang terakhir kita branding kopi kita dengan emas. Jadi produk yang dicari orang. Gitu. Jadi luar biasa kopi itu. Jadi emas hitam ya istilahnya. Iya. Dan cara bertahannya kalau udah tantangannya kayak begitu gimana Pak? Ini kan barangkali di rumah ada yang baru memulai UMKM ya, jadi bisa belajar juga dari cerita jenengan gitu. Boleh. Gimana tuh Pak? Ya, jadi harus inovatif, intinya harus inovatif dan kreatif ya. Jadi menciptakan produk baru dari produk yang lama. Jadi produk basic tetap ada. Tetap ada. Yang core-nya harus ada, tapi kita harus kembangkan. Apa ya? Kita harus riset pasar dulu. Jadi bukan kemauan kita aja, kita harus riset pasar. Misalnya saya produk utamanya ini, terus customer minta gimana sih? Kan macam-macam. Customer suara macam-macam. Oh Pak, ini kemasannya kebesaran misalnya. Itu kan kita melihat kekuatan pasar. Oh rasa segini tapi minta yang lebih murah, makanya kita kemasi yang lebih kecil. Kayak orang beli kue aja lah, kalau kegedean kan nggak kan kayak wegah gitu loh. Ya lihat aja sudah wegah gitu ya. Kalau kecil tapi rutin itu yang kita kejar. Makanya kita kecil ini sampai ada yang saset ini. Nah ini siap saji kan cuma satu kali 10 gram. Meskipun mengeluarkan misalnya 1.000 kan ringan bagi masyarakat. Tapi tiap hari daripada beli 25.000 nggak jadi beli. Itu harus kreatif. Selain variannya, kemasannya kita ukur kekuatan pasar. Gitu. Jangan sampai nggak jadi beli karena uangnya kurang. Itu salah satu trik ya dari Pak Burhan ya. Triknya adalah nggak apa-apa. Kita coba untuk menjawab permintaan customer dengan kemasan yang mereka inginkan ya. Betul. Lebih mudah untuk dibawa juga ya kan kalau saset begini. Bisa mobile lah. Betul. Bisa di kantong. Kemudian lebih ekonomis juga ya Pak ya. Oke, itu ya bisa dicatat. Kita bisa tiru apa yang sudah disampaikan Pak Burhan untuk tumbuhnya UMKM yang lain, berkembangnya juga karena sekali lagi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu kan. Kemudian kalau kita bicara mengenai momen menyenangkan atau momen strugglingnya jenengan Pak. Iya. Kalau dulu kan awal mula apalagi di tahun dulu ya Pak ya, belum secanggih sekarang gitu kan. Pasti ada momen bekerja keras lah pokoknya. Kemudian jatuh bangun, membangun branding segala macam. Ada nggak sih Pak yang sampai sekarang masih teringat gitu Pak? Jadi pada tahun kira-kira 2000 itu yang paling diingat. 2014 apa berapa gitu ya. Saya dipanggil sama Sampurna untuk presentasi tentang produk. Yaitu tentang marketingnya. Dan dilombakan sama UMKM se-Jawa Timur waktu itu. Dilombakan sampai alhamdulillah waktu itu saya keluar juara 1 untuk presentasi produk dan marketing. Dari PT Sampurna sampai dikasih hadiah dari mereka karena mengulas atau presentasinya untuk bidang makanan dan minuman itu bisa berkembang gitu. Itu satu. Yang kedua, setelah bisa masuk Indomaret. Nah, ke Indomaret itu kan seleksinya sangat ketat. Nggak semua produk UMKM itu bisa masuk. Biasanya kan produk dari pabrik besar yang bisa dan biayanya mahal. Nah, itu mereka melakukan namanya seleksi atau itu dari produk-produk sepasuruan itu kan yang dipilih cuma 2-3 gitu aja dari yang banyak sekian.
yaitu seleksi antara kemasan, tempat usaha, surat-surat izin usaha sih, itu harus dilengkapi. detail Ya. memang. Tuh, jadi higienis, kesehatan, halal itu kita harus punya semuanya, menunjukkan pada mereka, baru mereka mensetujui. Itu yang luar biasa lah. Iya betul sih ya. Berarti waktu itu yang pas sama Sampurna, jenengan mewakili Kota Pasuruan ya Pak ya, sampai akhirnya jadi juara 1. Jadi bukan mewakili Kota Pasuruan aja sebetulnya. Jadi lainnya memang dipilih yang unggulan-unggulan waktu itu. Yang unggulan-unggulan se-Jawa Timur lah, karena posisinya Sampurna itu kan di Jawa Timur, sama provinsi diarahkan untuk membangkitkan ekonomi UMKM Jawa Timur. Diseleksilah UMKM terbaiknya di Jawa Timur itu. Oke, wah saya dengarnya juga bangga dong ya. Ini produk lokal, produknya Kota Pasuruan ya, UMKM Kota Pasuruan yang itu tadi kalau misalnya pengen bersaing dengan yang lain, otomatis mulai dari perizinan, higienis segala macem, pokoknya hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan dengan baik, karena itu sih yang sebenarnya juga dibutuhkan ketika kita masuk ke pasar yang lebih gede lagi ya Pak ya. Oke, ada nggak momen jatuhnya Pak? Jadi pernah nggak sih jenengan dulu atau mungkin di generasi pertama atau kedua gitu ngerasa yang kayak ya sudah jalan seperti apa adanya aja gitu? Sebetulnya momen jatuh hampir nggak ada ya. Cuma ya waktu corona itu aja sempat ketir-ketir. Karena harganya meroket. Bukan, karena kopi ini kan segmennya kan warung kopi dan masyarakat. Sementara waktu itu harus tutup. Tutup total, nggak ada orang nongkrong, nggak ada orang kerja. Betul. Nah, itu sempat ketir-ketir juga. Memang sempat drop sih sampai 60%. Tapi bertahan berapa itu? 2 tahun lebih ya. Iya. Tapi lihat dibanding produk yang lain, kopi itu tetap eksis gitu loh. Yang lain nggak bisa jualan, kita tetap dicari orang. Nah itu yang herannya. Itu aja sih. Karena kalau pas COVID segala sektor ya Pak yang terdampak gitu kan. Jadi memang kebanyakan kalau dari yang kemarin juga ceritanya pas COVID itu Mbak gitu. Ya banyak yang tutup malah. Betul, terutama kalau makanan dan minuman ini nih ya. Oke, baik. Dan nah kita boleh bicara mengenai modal ya Pak ya. Modal dan profit. Awal mula mencoba untuk mengembangkan UMKM ini jadi lebih besar, berapa tuh modalnya Pak? Kalau modal awal terus terang saya nggak tahu, karena sudah udah terlalu bertahun-tahun lama. Yang jadi kita ngomong yang realistis aja lah. Jadi ambil kata kita ambil bahan baku untuk sekali proses gitu aja lah. Itu kurang lebih 30 juta. 30 juta ya dalam satu kali. Tapi kalau untuk kopi gitu Pak, produksinya memang langsung dalam satu waktu dengan varian banyak ini atau memang fokus di kopi sepur aja atau gimana? Enggak. Jadi itu ya kurang lebih kita nanti bisa kembangkan kemana-mana. Nanti kan itu kan ada triknya sebetulnya. Jadi kita beli yang kualitas ekspor, yang menengah itu ya kita kombinasikan. Sedangkan kopi itu kan cash flow-nya tinggi sekali. Jadi modal sedikit tapi perputarannya cepat. Jadi nggak sampai nginep-nginep berbulan-bulan. 1 bulan 1 minggu aja sudah cash flow-nya berputar cepat. Jadi modalnya nggak terlalu besar sih. Kita penasaran sama profit kalau gitu Pak. Profitnya tidak bisa dijelaskan. Tapi rata-rata deh Pak. Gitu. Kita kalau kita bilang profitnya kita nggak bisa dibuka. Tapi kalau omset boleh lah. Boleh lah ya. Omset sama profit kan beda. Beda. Omsetnya berapa Pak? Kita penasaran. Kas Pandi loh ini. Gitu. Kalau omset untuk terakhir sekitar 60 juta per bulan. Per bulan ya, 60 juta rupiah. Dari modal cuma 30. Tapi yang perlu ditekankan juga bukan berarti wah enak ya bisa langsung dapat omset segitu. Ada proses yang luar biasa di balik itu ya Pak ya. Ada jatuh bangun yang harus dijalani. Dan kalau misalnya tadi menyimak dari awal sampai sekarang ini kayaknya Pak Burhan ini sosok yang tangguh ya, yang nggak gampang menyerah. Makanya kenapa tadi disebut hampir nggak ada sih momen jatuhnya gitu. Karena memang ya itu tadi ya Pak ya, kerja keras terus ya Pak ya, inovatif ya. Ya inovatif itu tadi, jadi harus mendengarkan dari customer juga. Pak, di rumah untuk produksi ini sudah ada berapa pekerja Pak?
Artinya berapa banyak Ya, bisa menyerap tenaga kerja? Bekerja, alhamdulillah sampai hari ini 5 orang. 5 orang ya. Oke, alhamdulillah. Ini tempatnya di mana sih Pak? Kalau Kopi Kaspandi, Geria Kopi Kaspandi ini? Tempat produksi ada Produksinya? di Jalan Dewi Sartika nomor 5 190. Oke, di Jalan Dewi Sartika ya. Tapi kalau untuk belinya sih nggak harus di situ ya, karena kan sudah tersebar di Kota Pasuruan. Dan bisa nih, kalau mungkin ada teman-teman yang punya kafe, restoran atau toko itu bisa bekerja sama dengan Kopi Kaspandi ya Pak ya? Boleh. Jadi silakan untuk juga karena saya penasaran dengan cappuccino cincau, jadi saya berkesempatan untuk mencicipi bagaimana cappuccino cincau, minuman yang langsung bisa kita nikmati gitu ya. Pak, boleh saya incip ya? Monggo. Jadi di sini nih kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini ada apa ya, buliran cincaunya, potong kecil-kecil. Ini kenapa warna coklat begini ya? Karena memang cappuccino ya. Pak, sambil kita pengenalan harga ya Pak ya, Boleh. biar teman-teman juga tahu, oh iya ternyata terjangkau sekali nih di Kota Pasuruan. Dari yang saset dulu deh Pak, yang biasanya sering kita temukan di warung-warung kopi, kalau misalnya pengen pesen kopi, oh ada Kopi Kaspandi ternyata. Berapa nih Pak? Satu saset gini isi 10 ya? Satu renteng isi 10. Satu renteng isi 10. Ya. Kalau apa namanya harga per segini 10 ini Per bijinya. Itu 12.000. Oh, Jadi per renteng ya? Oke. Jadi per sasetnya kurang lebih 1.200 rupiah. Oke. Cukup terjangkau lah. Iyalah. Bikin sendiri tidak bisa. Mumet lah, udah beli aja gitu kan. Siap saji. Oke, kemudian yang kemasan ini Pak? Yang itu ini permisi ya. Ini 100 gram. Kalau yang piala 100 gram ini 7.000. Kalau yang besar Kalau yang 250 gram ini 17.000. Oke. 17.000. Jadi kantong manapun bisa membelinya. Bisa. Oke. Dan ada tersedia gitu loh maksudnya ya. Kopi Kaspandi menyediakan itu ya. Dari Ini harga termasuk yang berapapun ada. varian yang medium kafein. Jadi kalau yang medium cafe. kalau yang agak kepingin medium kafein pakai ini aja cukup. Pakai yang piala Kaspandi ya Pak. Oke. Kalau yang agak lebih strong, Ya, kalau yang legendnya ini kopi sepur Kaspandi. Ini legendnya ini. Jadi ini kemasan 100 Ada gram, yang 100 gram dan yang ini 250 250 gram. Sebelumnya ada lagi, ada yang 200 gram. Jadi justru di bawahnya ini ya Pak ya. Itu hanya di Indomaret adanya. Oh, boleh cari nanti langsung beli kalau Khusus misalnya di ada yang Indomaret pengen 200 gram. Oke. Jadi kalau yang di pasar tradisional atau di jualan-jualan di sekitar Pasuruan yang tersedia adalah ini. Kalau yang ini 100 gramnya 10.000 aja. Kalau yang 250 gram 25.000 aja. Cukup 25.000. 25.000. Cukup terjangkau. 250 gram loh ya. Jadi kalau di rumah banyak yang ngopi, beli yang gede aja sekalian. Ya, ini untuk bisa serumah atau sekantor. Ya, rame-rame boleh lah. Untuk warkop-warkop wajib yang ini. Wajib gitu ya. Kemudian mana lagi nih Pak? Ya. Oh, yang ini dulu ya Pak ya. Ya. Ini cappuccino cincaunya berapa Pak kalau cappuccino cincau? Ini ada. Oke. 6.000 rupiah. Kita udah bisa dapat kopinya Kaspandi yang cappuccino, kemudian ada buliran cincaunya. Dan lebih enak lagi kalau dalam kondisi dingin ya. Betul. Ini dingin. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi main di alun-alun di Taman Kota Pasuruan, mampir ke Ramapati, di depan itu ada produk-produk UMKM termasuk kopi Kaspandi, termasuk ini udah dalam kondisi yang dingin, itu bisa langsung dibeli. Kalau misalnya penasaran pas lagi main ke Taman Kota. Pak, saya minum ya Pak? Monggo. Permisi ya Pak. Jadi penasaran toh. Kemasannya pun juga mudah dibawa kemana-mana sih. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah bener. Oh tapi,
Buat yang nggak suka terlalu manis, ini pas. Jadi nggak terlalu manis sih kalau menurut saya Pak. Kopinya juga masih kerasa, cappuccino-nya, ada cincaunya juga, segar. Dan rekomendasinya diminum pas dingin ya, akan lebih segar. Ini dingin sih. Wah, enak sih Pak, bener. Biasanya kan buat anak-anak muda lagi nongkrong atau apa gitu, ya udah belinya ini aja. Ya, gitu. daripada gabut, mending Daripada minum gabut. kopi cappuccino aja. Daripada gabut mending minum kopi cappuccino. Lagi ngerjain tugas atau apa gitu, ya udah. Kalau misalnya nggak mau nyeduh kopi atau apa, ini aja langsung siap minum ya Pak ya. Rp6.000. Oke, jadi silakan ya dicoba ya. Ini nggak kalah enak dengan yang lain nih. Apalagi produknya lokal. Oke. Lanjut Pak. Kita pengen kenalan sama yang ini. Ya, ini produk 4 ini permisi ya. Ini Premium ya, produk Pak? premiumnya. Oke, yang Oke. minta lebih wow. Ini saya sarankan 4 ini. Oke. Sebetulnya ada varian lagi. Coba itu next lah. Itu nanti kita branding. Jadi kalau yang ini semua bahan bakunya dari Jawa Timur bijinya. Yang berikutnya adalah kopi dari Indonesia yang paling istimewa yaitu kopi Bali. Kopi Bali ya. Oke. Ini salah satu rencana yang ke depan insya Allah akan dikembangkan oleh Kopi Kaspandi ya Pak ya. Iya. Memproduksi kopi Bali Ya. gitu. Brandingnya kuat sekali Ya, karena betul. kan. Oke. Jadi kalau yang untuk varian Robusta ini Pak, berapa harganya? Jadi sebetulnya dulu harganya itu variatif. Jadi ada yang 25, 30, 35, 50. Wah, itu membingungkan pasar. Jadi saya sederhanakan, harganya saya samakan. Oh, oke. Tapi dengan solusi gramnya kita atur. Oh iya. Jadi harga satu harga, tapi gramnya Berbeda. kita atur biar intinya terjangkau. Iya, masih iya. Rasa mana aja bisa dibeli dengan harga yang sama, tapi yang membedakan adalah gramnya itu tadi gramnya. diatur ya. Oke. Karena harga kopi kan beda-beda. Jadi betul. misalnya yang ini semua 35 sekarang. Rp35.000. Sekarang 35. Yang di atasnya kopi sepur ini robustanya. Robusta ya. Ini kuat sekali aromanya. Oke. Isinya 200 gram. 200 gram ya, Rp35.000. Betul. Oke. Kemudian kalau Yang yang kedua ini kopi Arabica. Arabica. Oh, ini 150 gram ya Pak ya. Yang membedakan Kita di gramnya size-nya. kita atur di 150 gram. Jadi harga tetap terjangkau. Yang penting sudah nyampe ke customer bisa menikmati kopi Ini yang loh enak-enak. rasanya, berbagai varian rasanya. Betul. Oke. Sama ini berikutnya kopi Piberi. Piberi ini juga kopinya mahal karena langka. Itu di pasar cuma ada 2% dari semua kopi. Jadi mahal. Karena karakternya juga beda. Kalau rasa itu selera sih ya. Iya. Cuma karakter kan apa namanya? Selera juga sih. Kadang orang pin rawon, kadang pin soto kan sama-sama enak. Tapi kan karakter kan. Iya. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kepingin menyicipi Arabica boleh, Robusta boleh, kopi lanang juga boleh. Kopi lanang. Ya. Itu berapa size-nya Pak? Gramnya berapa? 150 gram. 150 gram. Oke, Sama ya dengan Arabica jadi ya. kita kelasnya sama lah. Oke. Nah, ini kopi rempah nih. Nah, tadi ini yang disebut. spesial. Ini khusus biasanya untuk acara kumpul-kumpul Iya, pas apa ya? Malam cocoknya. Soalnya apa? Hangat. Betul, kalau pas lagi hujan atau apa, pilihnya yang kopi rempah coba ya. Atau pas kita agak kurang enak badan lah. Itu ini alternatifnya. Oke. Ini atau disandingkan dengan pas kita ada acara kayak selamatan, misalnya makan apa ya? Gulai. Makan apa ya? Nasi apa itu namanya? Yang ala India sama Arab itu oke. cocok ini. Ini paling cocok. Ini juga oleh-oleh paling laku. Disandingkan gitu ya. Memang agak beda meskipun rempah itu banyak, cuma kadang-kadang itu tadi di mulut sama di tenggorokan nggak nyaman. Kalau ini insya Allah nyaman. Nyaman. Meskipun ada hangat dan pedasnya gitu. Karena Pak Brown punya tekniknya Ya, tersendiri, tekniknya lah. gitu. Oke, baik. Dengan segala macam pengenalan produk dan harga tadi, semoga teman-teman bisa langsung, oke, beli yang varian ini aja, beli yang ini aja gitu ya. Pak, di mana bisa mendapatkan semua produk ini, Pak? Ya, untuk mau beli monggo bisa ke toko kita di Jalan Dewi Sartika 5 nomor 190 Bangila, Pasuruan. Itu pusatnya. Tapi kalau mau beli di tempat terdekatnya Bapak atau Ibu
boleh. Sepasuran insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Ya, jadi toko-toko kelontong, Toko-toko kelontong, betul. toko swalayan, misalnya Sandangayu, mana itu yang di Ponakung itu pasar Ponakung, itu juga banyak. Ada di Medan Baru juga. Medan Baru, hampir semua swalayan ada lah. Oke, jadi gampang sekali untuk membelinya ya. Oke. Kalau yang agak jauh mungkin boleh lewat Shopee ada. Jadi yang malas-malas keluar boleh beli lewat Shopee ya. Di berbagai marketplace juga ada. Insya Allah sudah siap. Shopee, ada yang lain juga. Jadi offline dan online ini Kopi Kaspandi bisa melayani para pembeli ya Pak ya. Termasuk juga mungkin ada yang punya resto, cafe atau apa bisa bekerja sama dengan Kopi Kaspandi ya. Biar lebih melokal gitu. Kopinya pakai kopi lokal Kopi Kaspandi. Pak, di sesi yang terakhir ini ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Harapan ke depan seperti apa atau mungkin pesan untuk teman-teman yang sedang merintis UMKM, Pak? Jadi sebelumnya saya berterima kasih sama Dinas Kota Pasuruan, terutama Dinas Perekonomian dan Dinas Koperasi yang telah selama ini membimbing kita ya UMKM itu untuk lebih maju, jadi meningkatkan produk dengan minimal cara pengolahan dan pengemasan yang terstandar. Jadi kita harus mereka mengajar kita tentang semuanya itu harus terukur. Meskipun kita UKM harus terukur. Betul. Itu jadi higienisnya, surat-surat izin, termasuk halal. Talak penyanganan itu harus kita ikuti. Jadi sebaiknya yang UKM yang mau memulai atau sudah ingin lebih mengembangkan, lebih banyak berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi dinas perdagangan, koperasi, dan dinas kesehatan. Itu mereka punya ilmunya semua. Kita tinggal mengembangkan aja. Untuk itu ya. Jadi itu untuk customer ya gitu. Jadilah customer yang bijak. Jadi selain produk dari pabrikan yang besar, produk KM itu sebenarnya nggak kalah karena sudah tersertifikasi. Tersertifikasi yaitu tadi dari izin edar, ya kan, merek, higienisnya, halalnya, semua sudah harus teliti, harus lihat, jangan yang asal comot, kan ada yang itu nanti belum terstandar, jadi kualitasnya nggak terjamin. Jadi itu nanti mau kerjasama dengan perusahaan yang besar kayak Indomaret, Alfamart, mereka minta itu kalau ingin berkembang. Nah, kalau kita sudah siapkan itu pasti insya Allah bisa berkembang lah. Baik. Makasih. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya cukup untuk itu ya. Jadi dengan segala cerita tadi yang disampaikan sama Pak Burhanuddin ya, kalau bukan kita yang mencintai produk lokal, siapa lagi gitu? Apalagi produknya udah siap bersaing dan berkualitas seperti ini. Yuk, jangan lupa ngopi hari ini ya, pakai Kopi Kaspandi pastinya. Dan akhirnya saya Lia Hidayah juga harus selesai untuk menemani teman-teman di podcast kita, insya Allah di episode berikutnya dengan narasumber lainnya. Saya Lia Hidayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.